Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Ada orang komen soal Rocky Gerung menghina presiden, ya kan? Apa kaitannya dengan Prabowo? Ada dong, ya. Kalau bukan Rocky Gerung itu mendukung Prabowo, nggak mungkin dia ya menghina Jokowi. Kenapa? Menhan itu bolak-balik ke luar negeri. Kemudian beli pesawat bekas. Pernahkah dia menghina Prabowo? Nggak ada kan? Coba, kalau yang namanya Puan Maharani dia hina. Kalau yang namanya Bapak Jokowi itu nomor 1 dia hina. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udolnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang nih apa sih. Begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok nggak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek nggak main-main loh bang. Proyek mereka sampai saat ini nggak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan Bajingan yang tolol ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lois Receh Reaction. Oh ya teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke channel ini dan salam kenal. Oke teman-teman, di video kali ini dimana lagi viral Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, dimana Rocky Gerung ini dan ini sangat-sangatlah menghina lambang negara, dimana Presiden adalah Panglima tertinggi di negeri Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, yuk kita dengarkan. Kali ini kita akan mendengarkan reaksi Sri Kandi pembela NKRI yang luar biasa ini. Mbak berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan cuplikan videonya berikut ini. Ada orang komen soal Rocky Gerung menghina presiden, ya kan? Apa kaitannya dengan Prabowo? Ada dong, ya. Kalau bukan Rocky Gerung itu mendukung Prabowo, nggak mungkin dia ya menghina Jokowi. Kenapa? Menhan itu bolak-balik ke luar negeri. Kemudian beli pesawat bekas. Pernahkah dia menghina Prabowo? Nggak ada kan? Coba, kalau yang namanya Puan Maharani dia hina. Kalau yang namanya Bapak Jokowi itu nomor 1 dia hina. Kemudian ada pula yang orang bahkan menghina yang namanya Gibran. Coba Rocky Gerung, coba kalau memang dia lebih Pancasilais, mengerti tentang Pancasila, mengerti tentang negarawan, coba itu Menhan bolak-balik itu ke luar negeri, ke Ukraina, ke Rusia, ke Swiss, kemana-mana, ke Jepang. Apakah itu bilateral atau urusan pribadinya? Kenapa Anda nggak menghinanya? Sebut kalau dia itu lebih bajingan daripada bajingan, ya. Nah itu, di situ pasti ada kaitannya. Kenapa giliran Bapak Jokowi yang namanya seorang pemimpin itu, ya namanya seorang pemimpin,
Mau dia wali kota, gubernur, presiden, kalau jabatannya belum selesai, kewajiban setiap per tahun itu, tanggal sekian bulan sekian, harus hadir hubungan antar negara. Itu wajib. Coba dikorek dong soal Menhan ke luar negeri, soal Anies ke luar negeri, apakah dia hina? Apa dihina? Enggak kan sama Rocky Gerung? Ada orang-orang tertentu yang khusus dihina oleh Bapak Rocky Gerung. Kemudian kabar-kabarnya Bareskrim menolak laporan orang-orang melaporkan bahwa Rocky Gerung kebal hukum ya yang namanya Rocky Gerung. Kok Polri diem aja soal ini? Kenapa Pak? Bukankah undang-undang udah ditegakkan soal penghinaan itu udah ada seorang pemimpinnya? Atau memang dia menantang mau coba undang-undang yang kemarin disahkan itu? Ya kan? Coba Rocky Gerung, pernah nggak dia menghina Menhan bolak-balik luar negeri? Bahkan dia belanja pesawat pun pesawat bekas. Apa dia hina? Dicaci maki? Nggak ada bro. Iya kan? Kemudian orang-orang ante-ante Soeharto itu bolak-balik ke luar negeri. Apa dia kunjungan? Coba dari partai lain deh, ya. Orang-orang yang kemarin cuci uang, ya. Dari partai yang kemarin, ya, pernah kasus 8 triliun itu. Ya, coba dia di bajingan-bajinganin enggak sama dia? Enggak kan? Malah disanjung pisan. Nah, ini loh. Kok kebal hukum gitu loh. Bapak Polri, kemana aja negara kita ini akankah bebas saling hina begitu Pak? Bahkan terhadap presidennya sendiri, pemimpin negara gitu loh Pak. Lah sedangkan Rocky Gerung itu pemimpin apa di negara kita? Berjasa apa? Apa yang kita sudah nikmatin dari Rocky Gerung di negara ini? Apa yang rakyat rasakan hasil prestasi dari Rocky Gerung di negara ini? Orang Papua, orang Sumatera, orang mana-mana ini, apa sudah yang merasakan yang namanya perjuangan Rocky Gerung? Belum ada. Apa prestasi Rocky Gerung? Belum ada. Adakah masyarakat disumbangin oleh Rocky Gerung? Adakah masyarakat dikasih subsidi sama Rocky Gerung? Atau adakah anak-anak mahasiswa dibebasin gitu? Ya, masalah buku dana bos segala macam. Coba, ada nggak jasa yang namanya Rocky Gerung itu buat negara kita yang udah dinikmatin sama masyarakat rakyat Indonesia ini? Ada nggak? Ayo saya tanya. Berani nggak dia hina yang namanya Prabowo ketika Prabowo bolak-balik ke luar negeri? Coba berani nggak? Kemarin makan happy dia pada saat dia dijadikan ketua sebagai Menhan sama Bapak Jokowi. Dia pergi sendiri loh ke Jepang, happy minum-minum, iya kan? Ada nggak Rocky Gerung ngatain? Ada nggak? Nah itu sebuah jawaban buat kalian yang komen itu ya. Kenapa selalu dikaitkan nama dia? Orang dia itu anti Prabowo kok. Dukung dia itu sama aja dukung cendana. Ya kan? Paham? Udah paham belum? Ada kaitannya apa enggak lo? Terus ada juga apa urusan lo ngurusin NKRI? Ya? Lo siapa? Saya penyuara di Indonesia ini. Kita ini zaman terbuka. Ya. Seorang yang menghina pemimpin negaranya kita ikut andil. Ada apa? Ada apa lo? Mau apa lo? Ya. Apa lo? Siapa kau? Saya Nyai. Ya, Nyai Widya saya. Kau nanya, banyak tanya. Gini hari baru nanya sama saya lagi, siapa kau? Lah saya Nyai. Seorang yang menyuarakan kebenaran di media sosial agar tidak menjadi bodoh lagi. Kalau kau masih bertanya tentang itu, berarti kau
ketinggalan zaman. Bangun woi, tidur, nggak bangun-bangun. Makanya tidur jangan terlalu miring agar otaknya tidak berfungsi separuh bro. Ya, buka mata, buka telinga. Indonesia ini tidak mau ya kalian bikin gaduh. Sebut lagi kalau Imam Mahdi itu adalah Profesor Doktor Anies Rashid Baswedan. Seluruh dunia segalanya nanti di demo sama orang Arab, tahu rasa kau. Ya nyahok lo. Paham? Belum kena batunya lo pada. Salam NKRI. Siapapun yang menghina yang namanya presidennya, ya, itu wajib kita ambil andil, ya, ikut andil dalam persoalan penghinaan kepada pemimpinnya. Paham? Terutama Rocky Gerung. Kau udah merasakan jasa apa yang diberikan oleh yang namanya Rocky Gerung kepada Anda? Prestasi apa di Indonesia yang udah masyarakat rakyat nikmatin dari Rocky Gerung? Di situ lo harus berpikir. Paham? Pada apa kaitannya? Ada kaitannya, ya. Tentu saja ada. Berani nggak dia sebut yang namanya kalau Menhannya itu suka bolak-balik, kunjungan masalah pribadi segala macam itu, sebut kalau itu bajingan tolol dan segala macam itu. Berani nggak? Kenapa mesti ditunjukkan ke Bapak Jokowi? Dunia ini bukan dunia bodoh lagi bro. Salam waras. Yang namanya kepala negara di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang nih apa sih. Begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok gak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek gak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini gak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan Bajingan yang tolol ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat dengan kepintarannya Bang Rocky.
Nah, dari statement Rocky Gerung ini kita harus pelajari lagi historinya ya, atau sejarahnya. Dia ini berada di kubu mana? Ikuti sejarahnya sampai dengan detik ini, jangan dipilih orang yang ada di kubu Rocky Gerung. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Salam NKRI. Lagi viral terkait video Rocky Gerung yang menghina Jokowi. Di mana? Pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 ayat 2 untuk membela Rocky Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Rocky Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Rocky Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jera buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina presiden. Oke? Salam NKRI. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita dengarkan bersama-sama ya. Suara dari Sri Kandi Indonesia yang sangat luar biasa ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise Reaction. Oke, akhir kata, see you, bye-bye.